Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung tentang kabairul lisan, dosa-dosa terkait dengan lisan. Bab-bab yang terkait dengan dosa lisan. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, babun atasyadduku wa takalluful fasahah. Bab tentang tasyadduq. Tasyadduq itu yaitu pandai berbicara, ya. Menyengajakan untuk bicaranya melikak-liku, ya. Wa takalluful fasahah, dan sengaja untuk berbicara dengan fasih. At-tasyadduq diambil dari syidik. Syidik itu adalah janibul fam, yaitu di samping bibir, di bawah khat, di bawah pipi. Itu maksudnya ini, ya. Maksudnya ini. Di ujung daripada bibir. Maksudnya at-tasyadduq itu bicaranya muter-muter, maksudnya dipandai-pandaikan, diindah-indahkan, yaitu menghiasi pembicaraannya. Wa takalluful fasahah, dan sengaja untuk berfasih-fasih dalam berbicara. Padahal bukan sajiyah, bukan perangainya untuk berbicara dengan fasih, tetapi dia sengaja memfasih-fasihkan pembicaraannya, ya, dengan tujuan buruk, yaitu diantaranya untuk riya misalnya, agar dibilang sebagai orang yang ahli bahasa, yang supaya dipuji sebagai orang yang indah pembicaraannya, atau dalam rangka untuk menghiasi kebatilan. Ada kebatilan dia hiasi dengan bersilat lidah sehingga akhirnya kebatilan tersebut seakan-akan benar. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ini tentang sifat orang-orang munafik. Jika engkau melihat mereka, maka penampilan mereka akan mengagumkan engkau. Itu orang munafik, perhatian terhadap penampilan, terhadap fisik, ya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kau akan dengar pembicaraan mereka, karena mereka pintar dalam berbicara. Di sini orang-orang munafikin, mereka sengaja pandai berbicara untuk mengindahkan kebatilan mereka atau untuk menutupi kebohongan mereka. Maka Allah mengingatkan agar Rasulullah tidak terpedaya, karena memang penampilan mereka oke, omongan mereka indah. Dan itu kita dapati pada sebagian ahlul batil. Kalau mereka berbicara teratur, rapi, ya, runut, ya, terkadang sesuai dengan akademisi, ya. Tapi ternyata hanya untuk menutupi kebatilan dan sengaja untuk mengindah-indahkan pembicaraan mereka sehingga orang terpedaya dengan pembicaraan mereka. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dan dari hadis Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu', inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan ada sihir, di antara penjelasan ada sihir. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyampaikan hadis dari Nabi. Nabi mengingatkan bahwasanya di antara penjelasan itu bisa menyihir orang, bisa menyihir orang. Betapa banyak kebatilan disampaikan secara runut, rapi, dihiasi, akhirnya orang terpedaya dan tersihir, akhirnya membenarkan kebatilan tersebut karena penyampaian yang indah, karena penyampaiannya yang indah. Maka seorang jangan terpedaya dengan cara penuturannya, tapi berusaha mengenali intinya. Apa sih inti pembicaraannya? Apa sih sisi pendalilannya? Karena seorang mungkin pandai bersilat lidah, muter kanan, muter kiri, sehingga yang tadi batil akhirnya bisa menjadi seakan-akan apa? Benar. Dengan cara merangkai bahasa sehingga menyihir orang. Di sini Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya penjelasan itu bisa jadi menyihir, karena sihir secara bahasa artinya suatu yang lembut berpengaruh tanpa disadari, berpengaruh tanpa disadari. Demikian juga ketika orang berbicara dengan penuturan yang indah, bisa mempengaruhi orang yang mendengar tanpa dia sadari, sehingga dia lupa dari konten aslinya, dia terpedaya dengan keindahan rangkaiannya, akhirnya dia menyangka itu adalah kebenaran. Maka benar Rasulullah SAW berkata, inna minal bayani la sihra, sungguh di antara penjelasan adalah sihir. Dan kita dapati banyak ahlul bidah dari zaman dulu, mereka ahli bahasa.
Mereka ahli bahasa. Contoh misalnya Az-Zamakhsyari. Siapa yang tidak kagum dengan Zamakhsyari, seorang ahli bahasa yang punya tafsir Al-Katsyaf. Tapi dalam tafsirnya dia sering memasukkan racun-racun Mu'tazilah. Sehingga ketika seperti Zamakhsyari maupun yang lainnya ketika ingin melegalkan kebatilan mereka, maka mereka menggunakan penjelasan dengan bahasa yang runut padahal tidak benar. Sehingga terkadang seorang terbawa akhirnya membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka ketika Zamakhsyari rahimahullah menyampaikan i'tizalnya, racun-racun Mu'tazilahnya. Secara umum buku Al-Katsyaf baik bagi orang yang sudah belajar akidah sehingga tidak terpedaya dengan pemikiran Mu'tazilah yang dibawa oleh Az-Zamakhsyari. Maksud saya, banyak ahlul bidah yang mereka pakar bahasa sehingga mereka bisa menyampaikan kebatilan dengan berbagai macam dalih sehingga seorang ahlu sunnah bisa terpedaya. Maka seorang waspada. Ya. Saya pernah mendengar ceramah seseorang, dia mengatakan bahwasanya 4 mazhab mengharamkan musik. Bahkan di antara yang paling keras mengharamkan musik adalah mazhab Syafi'i. Tetapi akhirnya jadi halal. Jadi halal, subhanallah. Apa sudah enggak cukup dia mengakui 4 mazhab mengharamkan apa? Musik. Apakah tidak cukup dia mengatakan mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling keras adalah apa? Musik. Tapi ketika muter kanan, muter kiri bisa jadi apa? Halal. Maka seorang jangan terpedaya dengan kanan kirinya ya. Seorang fokus ya sudah, dalilnya apa? Jelas mana dalilnya? Enggak usah muter kanan kiri, dalilnya apa? Ya. Maka waspada karena benar penjelasan itu bisa menyihir. Dan kita dapati juga sebagian orang-orang yang menyampaikan kebatilan dengan bahasa yang indah. Bahasa yang indah, terkadang dengan bahasa-bahasa penyair, bahasa-bahasa pujangga. Orang yang mendengar enak mendengarkannya. Tahu-tahu dia menggiring kepada kebatilan. Maka hati-hati, jangan sampai seorang sengaja untuk memfasih-fasihkan dirinya dalam rangka untuk riya supaya dikatakan Masya Allah dia ahli bahasa, dia pujangga, dia penyair, hanya mencari pujian manusia. Maka yang tercela atau dia mengindah-indahkan bahasanya untuk menyihir orang supaya membenarkan kebatilan yang dia rangkai. Ini semua tercela. Kemudian hadis berikutnya wa Ibnu Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Di antara para sahabat terkenal 4 orang namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sahabat senior. Kemudian 3 Abdullah lainnya semua junior. Abdullah bin Umar yaitu anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr anaknya Amr bin Al-As dan Abdullah bin Al-Abbas sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang senior Abdullah bin apa? Mas'ud. Sisanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas semuanya junior. Kalau tadi hadis dari Abdullah bin Umar, sekarang dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga sahabat. Secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah." Hasanahu Tirmidzi. Sungguhnya Allah benci kepada orang yang baligh minar rijal, yaitu yang berbicara dengan balaghah, dengan berfasih-fasih, pandai dia ngomong indah. Alladzi yatakhallalu bilisanihi, yang lisannya kesana kemari ketika berbicara. Kama tatakhallalul baqarah, sebagaimana sapi menggerak-gerakkan lisannya. Saya enggak tahu sapi makan begitu kan? Kalau sapi makan bagaimana? Lisannya digerak-gerakin? Hah? Dia apa? Gayam itu gimana dia? Lisannya dia apa? Diputar-putar? Diputar-putar. Ah itu. Saya mau cari di YouTube belum dapat. Ini kenapa Rasulullah bilang apa? Sapi. Jadi lisannya diputar-putar di bawah. Antum pernah lihat? Oh, alhamdulillah. Punya sapi. Masya Allah. Di sini Rasulullah menyamakan orang yang lisannya diputar-putar supaya pandai ngomong, tapi untuk kebatilan. Untuk kebatilan. Seperti sapi yang muter-muter lisannya. Maka Rasulullah SAW berbicara jelas, tegas. Rasulullah SAW tidak pernah takallufu syaja', tidak pernah sengaja untuk mensajak-sajakkan. Dia bicara dengan baik ya.
jelas, tegas, tapi kalamnya jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang padat, yang singkat namun maknanya apa? Padat. Itu Rasulullah, wa utitu al-jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim, itu kata-kata yang singkat, padat namun maknanya apa? Dalam. Ya. Rasulullah SAW bukan penyair ya. Jadi Nabi mengatakan sungguhnya Allah benci kepada orang yang al-baligh, yaitu yang berbicara dengan dalam ya, tapi dalam rangka untuk kebatilan ya, untuk kebatilan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Sungguhnya orang belajar balaghah, belajar fasahah boleh, tapi dia adalah belajar nahwu, saraf, kemudian balaghah, kemudian belajar fasahah, belajar syair, ini boleh, dan itu adalah ilmu alat, ilmu agar kita bisa memahami agama dengan baik dan bisa menyampaikan agama dengan baik. Agama bisa disampaikan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik ya. Tetapi itu adalah bukan tujuan, dia sarana. Nah, jangan sampai sebaliknya, seorang ketika terlalu berdalam-dalam dalam ilmu alat sehingga akhirnya melalaikan tujuannya, karena belajar ilmu bahasa adalah untuk apa? Agama. Sampai ada sebagian syu'ara, sebagian penyair yang mereka kalau sudah bicara tentang syair mereka memasukkan kata-kata yang menyelisih syariat, terkadang menyelisih akidah. Sampai di antara mereka yang berkata tidak perlu bahas akidah dalam syair. Syair ngomong apa terserah. Syair ngomong apa saja terserah. Padahal tidak boleh demikian ya. Syair sama dengan perkataan biasa. Kalau mengandung keburukan maka buruk, kalau mengandung kebaikan maka baik. Maka jangan sampai seorang sibuk dengan syair kemudian melupakan tujuan bahwasanya belajar bahasa adalah untuk agama. Bukan malah agama dilalaikan demi untuk memperdalam dalam syair dan semisalnya. Ada perkataan indah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Asy-syi'ru kalamun." Syair itu pembicaraan. Hasanuhu ka hasanil kalam. Syair yang baik seperti baiknya suatu perkataan. Wa qabihuhu ka qabihil kalam, dan buruknya syair seperti buruknya perkataan. Ghairu annahu kalamun baqin sa'ir. Bedanya kalau syair itu abadi, maksudnya tetap ada. Orang bicara kan selesai. Tapi kalau syair dihafal orang, dilantunkan kembali, disampaikan kembali. Fadzalika fadluhu alal kalam, dan itulah keutamaan syair daripada pembicaraan biasa. Ya. Maka kemudian Imam Syafi'i menyatakan, dia pasang kaidah tadi, syair itu pembicaraan, maka apa yang berlaku pada hukum pembicaraan berlaku juga pada hukum apa? Syair. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Kemudian dia mengkritik, dia berkata, "Faman kana minasyu'ara la yu'rafu bi naqsil muslimin wa adahum wal iktsar min dzalik wala bi an yamdaha fayuksirul kadhiba lam turad syahadatuhu." Maka siapa dari kalangan penyair yang tidak dikenal suka mencela kaum muslimin, karena sebagian penyair mereka suka hija, mereka suka mencela orang dengan apa? Syair-syairnya. Dan di antara mereka ada yang suka dusta untuk memuji, misalnya memuji penguasa, nanti dikasih hadiah. Datang ke depan Amir, "Amir engkau gini-gini dengan syair yang indah." Sampai Amir besar kepala kasih hadiah. Sehingga banyak dustanya. Atau mensifati dirinya dengan banyak kedustaan. Maka orang seperti ini kalau terlalu banyak dusta, ditolak persaksiannya. Sering mencela orang, ditolak persaksiannya. Jadi sebagaimana hukum berlaku pada pembicaraan, tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, ya. Maka dalam syair pun demikian. Intinya silakan belajar balaghah, silakan belajar nahwu dan saraf dan ilmu alat, tapi tujuannya adalah untuk menyampaikan agama atau untuk bisa memahami agama dengan baik. Oleh karena kita dapati sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang paham agama dengan baik kecuali dengan mengerti bahasa Arab. Itu tujuannya, itu adalah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati, tadi sudah saya ingatkan, seorang yang kemudian takallafa al-fasahah, sengaja untuk bicara dengan fasih, dengan indah, tapi tujuannya untuk riya, supaya dipuji, ini orang bahasanya bagus, orang ini orangnya Masya Allah, ya apa namanya, kalau bicara dengan balaghah, dengan banyak ini, kalau tujuannya riya maka percuma. Datang hadis mengingatkan akan hal ini. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an,
Dari Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi qulubar rijal aw an-nas lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan." Siapa yang belajar sarfal kalam maksudnya wujuhul kalam. Dia pakai ngomong begini bisa diungkapkan dengan bahasa begini atau diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Dia tahu cara mengungkapkan bahasa dengan berbagai macam cara. Untuk mengungkapkan suatu pernyataan bisa diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan. Ini orang-orang Arab ahli dalam hal ini. Mengungkapkan sesuatu bisa dengan berbagai macam ungkapan. Ya. Tetapi tujuannya liyasrifa bihi qulubar rijal. Agar orang-orang semua tertarik sama dia. Itu dia riya. Supaya dia dipuji. Bahwasanya orang ini orang yang ahli balaghah, ahli fasahah. Atau orang-orang awin nas agar orang tertarik kepadanya, maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sarfan wala adlan. Yaitu ada yang mengatakan Allah tidak terima wajibnya maupun sunnahnya. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang makna Allah tidak terima sarfan wala adlan, tapi intinya ini ancaman baginya bahwasanya ada amal solehnya tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara dia belajar tata cara bahasa agar dipuji. Seperti kalau kita sekarang, kita belajar public speaking. Dai misalnya belajar public speaking, bagaimana bisa maju di depan, bicara, caranya bagaimana. Ini kalau tujuannya adalah untuk dakwah, untuk memberi mudah memahamkan orang, ini adalah termasuk ilmu alat ya. Saya sendiri tidak pernah belajar ya. Ya. Saya apa adanya cara Papua ya. Tapi maksudnya ada yang belajar gitu ini tidak mengapa, itu bagus, tapi ya tujuannya harus benar. Tujuannya untuk apa? Dakwah dan tetap menjaga keikhlasan. Bukan supaya dibilang cara ngomongnya indah, cara ini indah. Kalau dia ternyata niatnya untuk riya, Allah tidak terima amal solehnya. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bagaimana niat itu sangat punya pengaruh. Ketika seorang belajar public speaking dengan niat supaya dipuji, maka itu bahaya. Ini semua ilmu alat, jangan dijadikan tujuan. Ini semua adalah alat sarana agar bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan untuk membranding diri agar menarik perhatian manusia kepadanya ya. Seperti metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya ya. Seperti disebutkan Adolf Hitler ya. Kalau dia mau ceramah, ada yang mengatakan lampunya dimatikan dulu, kemudian dibuat orang menunggu, tiba-tiba dia muncul dengan lampu sorot misalnya. Orang perhatian enggak? Kan itu metode-metode seperti itu ya. Ini metode-metode karena yang dimaksud dengan belajar tata cara menyampaikan bahasa bisa dengan penampilan, dengan ini semua sarana, hati-hati. Seorang jangan sampai riya agar menarik perhatian, mencari perhatian manusia. Ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang indah, dengan cara yang indah, dengan lampu sorot yang luar biasa, seperti artis, sehingga kemudian orang semua terpukau, suaranya besarin, suaranya kecilin, mic-nya diduk duk 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 duk, macam-macam lah orang punya cara. Memang menarik. Tapi sekali lagi hati-hati. Seperti itu hati-hati ya. Bahkan sebagian ulama tidak suka dengan cara-cara seperti itu karena mereka mengatakan ini cara-cara diambil dari orang kafir. Islam, para ulama menyampaikan dengan dalil dan hujjah. Tidak perlu dengan cara-cara yang membuat orang tertarik dengan lampu-lampu, dengan panggung-panggung, dengan lampu sorot, dengan macam-macam. Ya. Dakwah disampaikan dengan hujjah. Hujjah, dalil sudah cukup untuk mengambil hati manusia menuju kepada kebenaran. Adapun kalau cara-cara seperti itu akhirnya manusia terkadang terpesona dengan yang begitu-begitunya. Akhirnya ketika dia mendengar ada pengajian yang tidak ada gitunya jadi hambar. Nah, ini maksudnya efek negatifnya. Efek negatifnya. Maunya acaranya yang begitu rame, meriah, ada lampu sorot, ada Nah, ini semua ilmu alat ya. Hati-hati bahwasanya seorang jangan sampai belajar seperti itu dalam rangka untuk mencari agar jadi pusat perhatian manusia, jadi bahan pembicaraan manusia, agar hanya sekedar untuk followernya banyak. Maka ini tercela. Rasulullah mengatakan man ta'allama sarfal kalam, itu aujuhul kalam. Siapa yang belajar
Sarfal kalam, yaitu maksudnya ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksudnya aujuhul kalam itu cara pengungkapan yang bermacam-macam. Satu pernyataan bisa diungkapkan dengan berbagai macam model pengungkapan. Itu dia ngerti ahli bahasa, tapi tujuannya liyasrifa bihi quluban nas, dalam rangka untuk menggapai hati manusia, ya, maka Allah tidak terima amal solehnya. Gampangannya, siapa yang belajar semisal public speaking dan semisalnya, harus niatnya karena Allah. Paham? Bukan untuk membranding diri, bukan untuk dibilang wow, bukan untuk pusat perhatian, ya. Taib. Wali Ahmad an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW alladzina yushaqqiquna al-kalam tashqiqa syi'r. Ya, namun hadisnya ada kelemahan, ya. Dhaif, ya. Maknanya yaitu Rasulullah melaknat orang yang memotong-motong pembicaraan seperti penyair yang berbicara, seperti penyair yang seperti potongan-potongan atau ketukan-ketukan syair, ya, seperti ketukan-ketukan syair. Dalam satu hadis, saya baca hadisnya. Anna rujulan min Hudzail, ini hadis dalam Sahih Nasa'i, ya. Ada seorang laki dari Hudzail, kana lahum ra'atani. Dia punya dua istri. Faramat ihdahuma al-ukhra bi amudil fustat fa asqatat. Saling berkelahi dua istrinya. Antum enggak tahu seperti ini kan? Dia punya istri dua, berkelahi. Yang satu lempar yang lain. Dia lempar dengan tiang tenda, lempar mengenai istri satunya. Fa asqatat. Akhirnya keguguran. Istri satunya hamil. Satunya ada masalah, kemudian dia lempar apa? Lempar tiang, akhirnya keguguran. Faqila, maka dia disuruh untuk bayar dia, ya, laki-laki ini. Maka dia kemudian mengatakan, dia mengkritiki Rasulullah. Dia berkata, "Ara'aita man la akala wala syarab wala saha fastahal?" Ya. Famithlu dzalika yutal, ya. Kata dia, "Kaifa aghram ya Rasulullah?" Ya. Maka dipanggillah waliul mar'ah, yaitu walinya dari perempuan yang melempar istri satunya, walinya dipanggil untuk bayar gharamah. Ya, karena dia telah membunuh apa? Janin, ya. Maka ketika walinya dipanggil untuk bayar gharamah, maka dia mengatakan, "Kaifa aghram ya Rasulullah, man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dzalika yutal." Ada syairnya, paham? Ada syairnya. Maknanya dia mengatakan, bagaimana saya menanggung bayaran, wahai Rasulullah, man la syariba wala akal, janin yang tidak makan dan tidak minum. La nataqa wala stahal, dan belum bisa berbicara dan tidak teriak ketika dilahirkan, masih dalam janin. Famithlu dzalika yutal, seperti ini darahnya tidak usah dibayar. Tapi dia menggunakan dengan syaja, ya. Kaifa aghram ya Rasulullah, man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dzalika yutal. Keren kan dengarnya? Maka Rasulullah tegur, kata Rasulullah sallam, "Inna hadza min ikhwanil kuhan." Ini temannya dukun seperti ini. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallam, "Asyaja'un kasyaja'il a'rab?" Apakah saja seperti sajanya orang-orang Arab Badui? Kenapa orang ini menggunakan syair-syair dalam rangka untuk menolak apa? Kebenaran. Maka ini contoh bahwasanya terkadang bahasa itu indah, ya, bisa membuat orang menolak apa? Kebenaran saking indahnya. Tapi intinya hati-hati, ya. Di sini meskipun hadisnya dhaif tapi maknanya sudah kita jelaskan, maknanya benar. Rasulullah melaknat orang-orang yang motong-motong pembicaraan seperti syair, ya, dalam rangka untuk kebatilan, ya, atau dalam rangka untuk riya. Jadi kesimpulannya, memperindah bahasa itu baik, tapi jangan sampai untuk apa? Riya. Yang kedua, jangan sampai tujuannya untuk membela apa? Kebatilan. Adapun kalau untuk kebaikan dalam rangka bukan untuk riya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab syiddatul jidal.
Bab syiddatul jidal, yaitu tukang jidal. Kencang jidalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, dan dia adalah orang yang paling kencang permusuhannya. Alat dalam bahasa Arab diambil dari ladi dail wadi, diambil dari aijanibahu, diambil dari dua sisi lembah. Imam Nawawi menjelaskan akan hal ini ya. Saya bacakan perkataan Nawawi ya. Diambil dari ladidil wadi, yaitu dari dua sisi lembah. Maksudnya kullamah tujja alaihi bihujjatin akhadha fi janibin akhar. Setiap kali didebat, kemudian dia kalah debat, dia pergi ke satu lembah. Kalau dikejar, dia pergi ke lembah yang lain. Suka ngeles. Maunya debat, maunya menang. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh syariat. Jadi ngeyel, tidak mau kalah, terpojok pergi ke lembah satunya, sisi satunya terpojok pergi ke satu yang lain. Maka disebut ladid, dari ladidail al-wadi, yaitu dua sisi lembah. Lembah itu ada dua sisi, sisi ini, sisi ini. Karena kalau di arah ke sini dia pergi ke sini, arah ke sini dia pergi ke sini. Maka orang yang suka melakukan disebut dengan alat, yaitu orang yang ngeyel kalau bahasa kita. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, wa huwa aladul khisam. Ayat ini terkait dengan orang munafik. Wa minan nasi ma yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang menakjubkan engkau kalau dia sudah berbicara di dunia ini. Kalau bicara menakjubkan, ya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Bahkan dia bersaksi, dia berani berkata, Allah persaksikan saya niatnya baik. Dia berani ngomong, bersaksi palsu. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling suka ngeyel. Ya, paling suka ngeyel. Paling suka debat. Paling suka debat. Demikian juga Rasul dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijal, orang yang paling dibenci ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, al-aladul khasim, yaitu orang yang ngeyel dalam perdebatan, yaitu keras dalam perdebatan, sukanya berdebat dan ngeyel. Wali Tirmidzi an Ibni Abbasin marfu'an radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat Tirmidzi juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Cukuplah engkau berdosa kalau kau senantiasa debat, sukanya ngeyel, sukanya debat. Sukanya debat. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan adalah hal yang dibenci ya. Karena perdebatan menimbulkan kerasnya hati, permusuhan, kedengkian, ingin balas dendam. Namun dibolehkan kalau memang perlu ya. Makanya Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Berjadilah dengan mereka dengan cara yang terbaik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada mereka menuju Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, yaitu dengan targhib dan tarhib. Kalau ternyata mereka tidak mau mendengar, boleh wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdiskusi, berdebat. Tapi dengan cara yang terbaik. Demikian juga Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya. Tetapi agama ini bukan dibangun di atas dengan jidal. Kita sampaikan dengan baik. Kalau tidak diterima sudah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu jidal kadang-kadang. Bukan hukum asal. Orang suka jidal. Ya, terkadang sulit untuk berada di atas kebenaran, sulit untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia ingin mencari kemenangan, dan itu yang kita lihat. Ingin mencari kemenangan. Jika masuk dalam perdebatan, ditonton oleh banyak orang, apalagi live perdebatannya, sudah. Apa yang dia cari? Sulit untuk tulus. Tidak seperti Imam Syafi'i berkata, tidaklah aku berjidal dengan seorang kecuali aku berharap agar kebenaran keluar dari lisannya.
Imam Syafi'i pernah berkata demikian menjelang dia wafat. Aku tidak pernah berjidal dengan seorang pun kecuali aku berharap yakhrujul haq min lisani. Bahwasanya kebenaran datang dari lisannya. Bukan aku mau ingin menang. Ya, dalam riwayat dia mengatakan tidaklah aku pernah diskusi sama orang illa ala nasihat, kecuali saya ingin nasihat, bukan untuk menang-menangan. Bukan untuk menang-menangan. Maka pintu perdebatan ini bukan hal yang mudah. Bukan yang mudah. Untuk ikhlas tidak mudah. Ya. Saya sudah masuk dalam medan perdebatan. Debat sana, diskusi, bantah-bantahan. Susah untuk ikhlas. Susah. Akhirnya yang terkadang yang dicari oleh orang yang berdebat bukan kebenaran. Bukan al-wusul ilal haq. Tapi yang bagaimana saya menang dalam perdebatan tersebut. Ya. Saya menang dalam perdebatan tersebut. Bagaimana bisa menjatuhkan lawan. Karena terkait dengan harga diri. Terkait dengan harga diri. Ya, kalau dikritik orang sebenarnya tidak mau. Kenapa merasa kalau dia dikritik kemudian dia ngalah berarti harga dirinya apa? Jatuh. Imam Syafi'i mengatakan tidaklah dia berdiskusi kecuali dia ingin lawannya yang benar. Dia pingin. Sehingga dia diperbaiki dengan lawan yang benar, dia diperbaiki, dia senang. Dan tidak pernah dia berdiskusi sama seorang pun kecuali ala nasihat, kecuali dalam rangka untuk mencari yang terbaik buat dia. Bukan untuk mengalahkan, merendahkan, menjatuhkan, tidak sama sekali. Siapa yang bisa seperti Imam Syafi'i dalam perdebatan? Susah. Oleh karenanya meskipun debat itu boleh, tapi kalau ada perlunya. Bukan orang yang suka ngeyel, suka debat itu dicela. Oleh karenanya Allah mencela orang-orang Quraisy karena mereka suka berdebat, suka bersengketa. Kata Allah dalam surat Maryam, "Wa tunziru bihi qauman ludda." Yang dengan Al-Qur'an ya, engkau memberi peringatan kepada kauman ludda, yaitu kaum Quraisy yang suka debat, suka ngeyel. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka ngeyel. Itu namanya ladid al-alat ya. Itu sikap-sikap orang Quraisy. Demikian juga Allah mengatakan ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Tidaklah orang-orang Quraisy membuat perumpamaan tentang Nabi Isa alaihissalam kepada engkau wahai Muhammad kecuali untuk berjidal aja. Bal hum qaumun khasimun, tapi mereka itu kaum yang suka bersengketa, sukanya jidal. Itu mereka pernah datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan Allah berfirman innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya apa yang kalian dan apa yang kalian sembah menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Kata mereka lah, orang Nasara kan menyembah Nabi Isa. Nabi Isa berarti dibakar dong. Kata Tuhanmu, kata Allah dalam Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan sembahan kalian jadi bahan bakar neraka jahanam. Maka akhirnya mereka debat Nabi lah. Berarti Nabi Isa juga masuk apa? Masuk neraka dong. Jadi mereka sebut Nabi Isa untuk hanya sekedar perdebatan. Padahal jelas Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Dan sungguhnya orang-orang yang telah kami tetapkan kebaikan bagi mereka, itu mereka masuk surga, mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Maksudnya sesembahan yang tidak ridho untuk disembah tidak masuk neraka, tetapi yang ridho untuk disembah itu yang juga dimasukkan dalam neraka jahanam. Seperti syaitan ridho untuk disembah, iblis dia masukkan dalam neraka jahanam. Semua yang ridho disembah masuk neraka jahanam. Adapun orang soleh seperti Uzair, Isa alaihissalam tidak masuk neraka karena mereka tidak ridho dengan sesembahan yang dilakukan kepada mereka. Jadi Allah sifati orang-orang Quraisy dengan orang-orang yang suka berdebat. Kemudian juga tadi hadis Rasulullah berkata, kafa bika ithman an la tazala mukhasiman. Cukup kau berdosa kalau kau kerjanya suka apa? Bersengketa, suka debat, suka kritik dan yang lainnya. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jadi orang jangan suka ngeyel. Kalau jelas kebenaran terima, kalau dikritiki dengar. Jangan kemudian ngeyel. Sudah ciri orang seperti ini kalau kita bicara dengan dia udah terpojok lari sebelah sini. Di pojok lari lagi sebelah sini. Membahas ini lari ke pembahasan yang lain. Ini bukan cari kebenaran. Ini namanya al-aladul khasim. Orang yang tidak terfokus pada pembicaraan. Kita satu pembahasan. Kalau selesai pindah yang lain. Kita sama-sama niat cari kebenaran. Karena kita tidak maksum. Saya tidak maksum. Anda juga tidak maksum. Tetapi itu susah. Debat untuk mencari kebenaran susah. Ya, karena tadi apalagi debat di depan umum orang dalam rangka bukan mencari kebenaran tapi untuk menjaga harga diri. Seakan-akan kalau kalah perdebatan harga dirinya jatuh. Nah, siapa yang bisa ikhlas dalam hal tersebut?
Maka hindarilah namanya perdebatan. Tidaklah berdebat kecuali perlu boleh, tapi kalau memang mendesak. Taib. Bab berikutnya, babu man habahun nas khaufan min lisanihi. Bab tentang orang yang ditinggalkan atau ditakuti oleh masyarakat karena takut dengan lisannya. Bab orang yang ditakuti oleh masyarakat karena takut dengan lisannya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah maksudnya hammaz, lumazah maksudnya lamaz. Hammaz dan lamaz atau humazah dan lumazah, apa maknanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan humazah yang sering mencela manusia tapi tidak di depannya. Itu di belakang, ngomong di belakang melulu. Lumazah yaitu yang mencela di depannya. Mencela di depannya namanya lumazah. Ini salah satu makna. Humazah mencela di belakang, lumazah mencela langsung. Pendapat kedua di antaranya humazah yaitu mencela dengan dengan gerak-gerik mimiknya, mimik mulutnya, dengan pandangannya, mencela dengan pandangan, mencibir dengan gerak-gerik tubuhnya, ya. Kalau lumazah mencibir dengan lisan, mencibir dengan apa? Lisan. Intinya ini adalah bentuk keburukan, ya. Di antaranya Allah mengatakan humazah, lumazah yaitu sering mencela manusia, baik secara terang-terangan maupun di belakang, baik dengan sikap bibirnya, mimiknya, pandangannya, atau langsung dengan apa? Lisannya. Allah mengatakan wailun, celaka bagi orang ini, ya. Al-Qurtubi mengatakan di antara kalau disebut wailun maksudnya halakah, kebinasaan, kemudian al-khizyu yaitu kehinaan, dan azab, ya. Maksudnya Allah mengingatkan celaka bagi orang yang seperti ini. Dan dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang dibuka dengan wailun kecuali dua surat. Wailul likulli humazatil lumazah, dan satunya wailul lil mutaffifin. Dan semuanya terkait dengan hak orang lain. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Ini terkait dengan harta orang, dia ambil, dia tidak tunaikan hak orang lain, maka celakalah dia. Adapun wailul likulli humazatil lumazah terkait dengan harga diri orang lain. Kerjanya mencela, mencaci, merendahkan, ngata-ngatain, mencibir, nyinyir, itulah kerjaannya. Maka ini celaka karena perbuatan ini tersebut membuat dia celaka masuk neraka. Celakanya dengan lisannya. Celakanya dengan apa? Lisannya. Suka mencibir dan mencela. Maka orang seperti ini ditakuti oleh masyarakat. Ketemu dia sebentar lagi dinyinyir. Ketemu dia sebentar lagi dicibir. Ya. Ketemu dia sebentar lagi dibully. Kalau udah bully keren. Ini kalau udah bully keren. Jago bully. Ya, bisin di kulit ya, jago. Hati-hati. Nyinyirannya keren. Nah, sebenarnya orang dipuji. Kalau sudah nyinyir apa? Keren. Baik. Maka Allah menyebutkan ini ada orang-orang binasa karena lisannya suka mencela dan suka mencibir. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man wada'ahu an-nas aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan lisannya yang buruk. Al-fuhsy maksudnya kata-kata yang buruk, kata-kata yang buruk. Dan ini dalil bahwasanya hati-hati, kata-kata yang buruk, dosa lisan bisa menyebabkan seorang menjadi paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Bukan dengan perbuatan, tapi terkadang dengan lisan. Dengan lisan. Menjadikan dia paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Tanda-tandanya di dunia orang tidak nyaman sama dia. Tanda-tandanya di dunia orang tidak nyaman sama dia. Kenapa? Kalau udah ngomong, mencela, merendahkan, menghina, menyinyir, menjatuhkan, lengkap. Lengkap omongannya. Sehingga tidak ada yang nyaman tinggal sama dia. Tidak ada yang nyaman satu grup sama dia. Ciri-cirinya kalau dia datang semua gelisah. Kalau dia tidak hadir semuanya bahagia. Itu ciri-cirinya. Coba antum praktekkan sama diri antum. Kalau saya datang bahagia enggak? Kalau tidak ada yang bahagia, jangan-jangan antum nih orangnya. Kalau antum tidak hadir semua bahagia. Itu berarti bahaya ditinggalkan manusia karena lisan antum yang
yang buruk ya. Hadis ini ada kisahnya. Ada seorang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin ketemu Nabi, ketuk pintu, maka Rasulullah berkata, "Idzanu lahu bi'sa akhul asyirah." Izinkan dia masuk. Dia itu orang paling buruk di kaumnya. Ini orang ini dibenci oleh kabilahnya. Rasulullah jelaskan Aisyah, ini orang paling buruk di kabilahnya. Bi'sa akhul asyirah, tapi izinkan dia masuk. Maka dia pun masuk. Ketika ketemu Nabi, fa'alana lahul qaul. Rasulullah berbicara dengan kata-kata yang kalem, lembut kepadanya. Setelah orang itu pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, qulta fihi ma qulta wa lamma dakhala alanta lahul qaul." Tadi kau bilang dia ini orang paling buruk di kaumnya. Aisyah berpikir ketika ketemu Nabi mau marah-marahin dia. Ternyata Nabi malah bicara dengan lemah lembut kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, Rasulullah berkata, "Inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah wa da'un nas ittiqu afushi." Sungguhnya orang yang paling buruk perkataannya pada hari kiamat, orang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yang ditinggalkan masyarakat karena perkataannya yang buruk. Jadi diambil kesimpulan dari sikap Nabi terhadap orang seperti ini. Kalau antum ketemu dengan model orang seperti ini, lemah lembut aja. Karena kalau antum sedikit melawan, dia akan habisi antum. Dia langsung ngomong di internet, kemudian padahal hati-hati. Ya, karena dia ini orang paling buruk omongannya di kabilahnya. Kalau udah ngomong tidak mengenakan. Nah, ketemu orang model seperti ini, kalau bisa sebentar aja, jangan lama-lama. Masya Allah, ahlan wa sahlan, kaif halak. Assalamualaikum. Aman. Antum duduk lama salah ngomong, ini kok kayak gini sih? Repot. Repot. Karena memang dia peranginya seperti itu. Maka Nabi dengan kata-kata lembut, pergi selesai. Maka orang seperti jangan dilayani. Karena kalau antum dilayani, dia tidak pernah capek untuk menguliti antum. Ya. Maka cukup ketemu sebentar, yang penting selesai. Kita perlu bermudarat, yaitu melakukan trik-trik agar terhindar dari keburukan orang lain. Berikutnya, babun al-badha wal fuhsh. Bab tentang al-badha itu kata-kata yang kotor, al-fuhsh itu perbuatan yang keji. Kalau digabungkan al-badha wal fuhsh, maksudnya ada yang mengatakan al-badha terkait dengan perkataan, al-fuhsh termasuk perbuatan yang keji. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Ikhwan, akan terus kita baca tentang dosa-dosa lisan, masih terus. Syekh Abdul Wahab satu demi satu. Ini semua demi kebaikan kita ya. Saya takjub sama buku ini. Buku ini luar biasa ya. Dia menguliti dosa-dosa secara detail ya. Dosa-dosa hati, dosa-dosa lisan. Kita sabar dengerin aja. Dengar aja penjelasan apa? Syekh Abdul Wahab ya. Dalam rangka untuk perbaiki diri. Segala pintu-pintu kerusakan kita berusaha kenal agar kita menjauhi. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Faman la ya'rif al-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu keburukan, hanya tahu kebenaran, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut ya. Bagaimana dia menyebutkan dalil tentang perdebatan hati-hati, jangan sampai riya, jangan sampai begini. Di mana? Saya jarang mendapati pembahasan seperti itu. Ya. Jadi maksud saya beliau luar biasa dalam menulis buku ini. Benar-benar apa? Detail. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang dosa-dosa hati juga beliau sangat detail. Tapi kita lanjutkan. Beliau membawakan dalil tentang sifat ibadur rahman, yaitu walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang tidak pernah menghadiri zur. Zur itu adalah kebohongan. Tafsiran banyak, ada yang mengatakan a'yadul kufar, yaitu hari-hari peringatan agama lain, hari-hari keagamaan, perayaan keagamaan lain. Secara umum zur adalah semua maksiat. Seluruh maksiat adalah az-zur. Orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Majelis ghibah, majelis film ya, majelis Korea. Ini semua zur, ini semua maksiat. Mereka tidak pernah menghadiri. Ciri ibadur rahman. Kalau ingin jadi ibadur rahman, tidak pernah menghadiri acara-acara seperti ini. Majelis dangdutan, ini semua majelis zur, majelis maksiat. Secara umum makna zur maksudnya maksiat. Mereka tidak pernah menghadiri. Tapi terkadang mereka harus melewati. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau terus lewat, mereka lewat dengan cara yang baik ya. Kalau ternyata mau pulang ke rumah harus lewat majelis dangdutan, mereka tidak mampir nongkrong. Lewat aja, assalamualaikum, masuk. Kalau terkadang harus melewati, mau gimana lagi? Terkadang harus melewati. Tapi mereka tidak pernah menyengaja untuk hadir. Kalaupun harus melewati, mereka melewati dengan cara yang baik.
Oleh karenanya di antara majelis-majelis lisan yang buruk mesti majelis ghibah, majelis namimah ya. Maka jangan sengaja menghadiri. Kalaupun terpaksa atau terdesak untuk menghadiri maka segera meninggalkan dengan cara yang baik ya. Karena kita tidak tahu tiba-tiba kita dalam majelis tiba-tiba ada orang di antara majelis kemudian mulai bergibah. Gini mulai menceritakan aduh. Kita harus mururan kiraman. Gimana caranya? Bila marru bil lagwi marru kiramah. Ya, segera assalamualaikum perut sakit afwan. Cabut. Atau kita bicara yang lain untuk menutup pembicaraan tersebut ya. Agar kita selamat. Tapi hadis berikutnya wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an dari Ibnu Mas'ud secara marfu' laisal mu'min bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badhi. Bukanlah seorang mukmin suka mencela dan juga bukan tukang melaknat, wala fahish bukan juga berkata-kata keji, wala badhi dan juga bukan berkata-kata kotor. Hasanahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati bukan to'an. To'an itu suka mencela. Ya to'an, mencela ininya, mencela itunya, mencela orang, mencela perangai orang, mencela akhlak orang, mencela fisik orang, mencela orang tuanya orang tersebut, mencela apapun yang bisa dicela dia suka mencela. Biasanya orang seperti ini karena sombong, merasa dirinya hebat sehingga kerjanya mencela orang lain ya. Walal la'an maksudnya suka melaknat. Suka melaknat maksudnya mendoakan yang buruk-buruk, ya. Seperti dalam hadis Rasulullah bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah atau dengan kemurkaan Allah atau dengan neraka. Maksudnya kalau orang berkata, semoga Allah memurkaimu, itu namanya juga laknat. Semoga kau masuk neraka, itu juga namanya apa? Laknat. Semoga kau buruk, itu namanya laknat. Jadi laknat bukan terbatas pada kata laknat saja. Tapi semua yang merupakan doa keburukan namanya apa? Laknat. Tapi tadi kita lanjutkan bahwasanya seorang mukmin tidak suka mencela dan juga tidak suka melaknat. Mencela itu merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Kalaupun mengkritik dengan cara yang tercela, ya, bukan tidak kelihatan ada kasih sayang dalam kritikannya. Ada orang mengkritik tapi dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Tapi dia mengkritik karena kritik harus ada. Kalau nggak ada kritik repot ya. Menegur harus ada. Kalau nggak ada yang ditegur, orang nekat, enak aja berbuat apa? Kemaksiatan. Orang enak saja menyebarkan kesesatan. La'an itu suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Orang yang seperti ini, Nabi mengatakan, innal la'anin dalam satu hadis, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyam. Orang suka melaknat, suka mendoakan keburukan bagi orang lain, maka pada hari kiamat dia tidak bisa menjadi termasuk syuhada dan tidak bisa termasuk syufa'a pada hari kiamat. Di hari kiamat seorang dimuliakan ketika dia menjadi saksi atas orang lain, dia bisa membantu orang lain dengan menyaksikan orang lain ya, bahwasanya orang ini telah berbuat kebaikan dan yang lainnya ya. Dalam hadis seperti kata Rasulullah sallallahu man sabara ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha kuntu lahu yaumal qiyamah syahidan aw syafi'an atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersabar hidup di kota Madinah dengan sulitnya kehidupan kota Madinah, yaitu dingin kalau dingin sekali, kalau panas sekali, dia sabar untuk beribadah di kota Madinah sampai meninggal dunia, maka aku, yaitu artinya dia bersabar hidup di kota Madinah dengan berbagai macam ujian cuacanya, maka aku akan menjadi saksi baginya, aku akan atau memberi syafaat baginya. Kata para ulama menjadi saksi baginya kalau dia orang soleh, Nabi akan menjadi saksi baginya, atau memberi syafaat kalau ternyata dia adalah pelaku dosa, aku beri syafaat agar dia tidak disiksa di neraka jahanam, atau supaya derajatnya lebih naik. Intinya Nabi akan menjadi saksi atau menjadi pemberi syafaat. Nah, orang suka melaknat tidak bisa, karena yang memberi saksi, jadi saksi atau memberi syafaat bukan cuma Nabi. Orang-orang beriman juga bisa jadi saksi dan juga bisa memberi apa? Syafaat. Dan kalau orang diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, berarti Allah muliakan dia. Dia bisa memberi syafaat kepada orang yang dia cintai kalau Allah izinkan, ya. Tapi kalau suka melaknat, maka tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat dan tidak bisa memberi apa? Syafaat. Al-jaza' menyisil amal, balasan yang sesuai dengan perbuatan. Orang yang suka mencela, suka melaknat itu orang yang tidak rahmat pada orang lain. Sementara yang mau jadi saksi atau menjadi pemberi syafaat itu orang yang rahmat sama orang lain. Karena di dunia dia tidak ada rahmat, suka mencela dan suka melaknat, maka di akhirat dia tidak dikasih izin untuk menjadi saksi atau pemberi syafaat. Maka seorang hendaknya jaga lisan
Jangan sedikit-sedikit mendoakan keburukan, jangan sedikit-sedikit mencela, ya, jangan sedikit mencela. Kemudian kata Nabi SAW, wala fahishin wala badhi. Fahish, al-fuhsh, wal badha'ah. Ada yang mengatakan jika disebutkan salah satunya, maka mencakup perbuatan keji maupun perkataan keji. Al-fuhsh maupun al-badha'ah. Tapi kalau dipisahkan, maka al-fahish terkait dengan perbuatan keji, al-badhi terkait dengan perkataan yang keji. Nah, dalam hidup kita jangan suka berkata-kata yang kotor. Kalau kita buruk, kadang-kadang orang terbiasa kata-kata yang buset. Buset artinya apa sih dengan buset? Buset itu maksudnya apa? Kampret. Maksudnya enggak usah gitu-gitu lah, bicara bisa kok gitu. Enggak usah bicara menguapkan, pandai dalam mengungkapkan kata-kata yang kalau dengar keren. Kampret apalagi, bangsat apalagi, cebong apalagi, macam-macam mengucapkan kata-kata yang biasa-biasa aja. Dia salah, nggak usah berinovasi dalam menciptakan gelar-gelar yang buruk. Jangan lisan kita jadi lisan yang keji. Kita bilang salah, dia salah. Nggak usah dengan kata-kata yang terlalu parah ya. Nanti akhirnya kalau kita sering begitu, lisan terbiasa. Kalau nggak gitu kurang keren. Akhirnya terbiasa. Akhirnya anak-anak kita ngikut juga. Kalau bicara wang. Biasa-biasa aja. Ya, kalau kritik ya dia salah, dia teledor, dia mungkin keliru kan bisa. Dasar breng dong nggak tahu. Jangan. Itu perkataan keji tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya keren, orang suka tapi nggak bagus, nggak usah. Baik, sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.